Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Nurasana. Saya dari STI STMI Bandung Business School dari Prodi Akuntansi C3 NPM 102119033. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pendidikan agama Islam 5, yaitu diantaranya ada Ma'rifatul Quran, Kalamullah, Ma'rifatul Quran, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran, lalu ada Asmaul Quran, lalu ada Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan ada Asmaul Quran, yaitu fungsi Al-Quran. Baik, materi yang pertama yaitu ada Ma'rifatul Quran, Kalamullah. Kalamullah memiliki arti dalam ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufiz atau memberi faidah, dan bil wadi' atau dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 193-195. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, dan surah terakhir yang turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Hal ini dijelaskan juga pada hadis riwayat At-Tabrani, yaitu barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Dan adapun proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran, yaitu terdiri dari beberapa tahapan atau masa. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu ditempuh dengan 2 cara, yaitu ada al-jamu fis sudur dan al-jamu fis sutur. Yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga yaitu pada selanjutnya yaitu ada Ma'rifatul Quran, Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Yang pertama ada mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qurtubi ada 5. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, terbelahnya lautan dan terbelahnya bulan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ketiga yaitu disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadinya karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat ada 4. Yang pertama yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadinya
atau terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengakui nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Adapun macam-macam mukjizat. Yang pertama yaitu ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan tidak kal. Yang kedua, mukjizat manawi, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Adapun aspek-aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Yang keempat, aspek hukum. Nah, selanjutnya adapun alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Alasannya yaitu yang pertama adalah menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Hal ini juga terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Yang kedua yaitu menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa keagungan dan kehebatan Al-Quran. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 21. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi Muhammad SAW kerap kali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hal-hal batil yang tak masuk akal, seperti hari kiamat yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu memudahkan untuk difahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Dan bagi seorang yang ingin mendapat syafaat di hari akhir, maka harus meyakini Al-Quran, membacanya, memahami kandungannya, mengamalkannya, dan terlibat dalam memasyarakatkannya. Selain itu juga, seseorang yang rutin membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya yaitu ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, yang kedua petunjuk. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, cahaya. Yang keempat, ruh. Yang kelima, obat. Dan hal ini juga dijelaskan pada surat Yunus ayat 57 yang artinya berbunyi, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam, kebenaran, dan hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 147 yang artinya berbunyi, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yang ketujuh, penerangan. Yang kedelapan, pelajaran, dan hal ini dijelaskan pada surat Al-Qamar ayat 17 yang artinya berbunyi, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Yang kesembilan, berita gembira. Hal ini dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ke-10, Az-Zikra. Hal ini terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang ke-11, Al-Furqan. Yang ke-12, Rahmat. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Jasiyah ayat 20 yang artinya berbunyi, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Selanjutnya yaitu ada Al-Quran sebagai buku pedoman. Al-Quran adalah pedoman hidup yang diturunkan bagi seluruh umat manusia. Sebagai suatu produk, manusia perlu buku pedoman. Jika melanggar buku pedoman, maka akibatnya adalah rusak dan akan mengundang kerugian. Kita sebagai manusia harusnya fanatik terhadap buku pedoman, karena Al-Quran dibutuhkan untuk di dunia, bukan untuk di akhirat.
Bila kita sudah memilih Islam, maka kita harus rela seluruh langkah kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Dan hidup ini adalah sebuah ujian. Contohnya, sombong, dengki, zalim, marah. Tetapi, lapar, haus, capai, mengantuk adalah manusiawi. Manusiawi tidak dosa, yang berdosa adalah bila tidak lulus ujian. Pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran itu akan mengakibatkan manusia taat. Tetapi apabila pemahaman terhadap suatu ayat Al-Quran justru mengakibatkan tidak taat, maka pastilah pemahaman itu keliru. Dan ada pun cara menggunakan ajaran Al-Quran sebagai suatu pedoman hidup. Yang pertama yaitu gunakan secara kontekstual atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, Al-Quran membimbing manusia agar taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah memberikan buku petunjuk atau Al-Quran ini agar kita gunakan. Dan apabila kita tidak menggunakannya, maka akan dikatakan kafir atau menolak kebenaran. Selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah: yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang ketiga, sebagai pembenar bagi kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, sebagai pelajaran dan penerangan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yasin ayat 69. Yang kelima, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Yang keenam, sebagai pengajaran, dan hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Qalam ayat 52 dan Ali Imran ayat 138. Yang ketujuh, sebagai petunjuk dan kabar gembira. Yang kedelapan, sebagai pembanding atau pembeda atau furqan antara yang hak dan yang batil, terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kesembilan, sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelas atau tibyan. Yang kesepuluh, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 43 dan Ali Imran ayat 102-103. Yang ke-11, sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82, dan Fusilat ayat 44. Yang ke-12, sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. Yang ke-13, sebagai pengawas atau muhaiminun dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya, tidak hanya membenarkan masalah akidah, akan tetapi masalah syariat alamiah juga. Yang ke-14, sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Selain itu, fungsi Al-Quran tidak kalah penting adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sebagai kitab jihad. Jihad dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkannya, perjuangan dengan nyawa, harta, atau apa yang dipunyainya dengan niat melakukannya di jalan Allah sehingga mengantarkannya kepada ridho dan rahmatnya. Selanjutnya yaitu sebagai kitab berita dan kabar. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Infitar ayat 2-3, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-2, Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1-2. Dan selanjutnya itu sebagai kitab tarbiyah. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya."
Quran Surat Ali Imran ayat 79. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.